Bogor Om. Mau ke Bogor nih? Iya, ikut apa? Langsung ini. Jadi kita ketemu peserta dadakan Om Ilham namanya dari Cengkareng. Jadi iya. Nah, ini Om Ilham lagi istirahat dulu dia. Terjal ini. Terjal. Aman. Aman. Lagi nyampe. Sayang, gue sayang. Banyak terus. Pagi semuanya. Pagi hari ini kita bakalan ngikut event long ride yang diselenggarai sama pihak Rodaling Pesanggerahan. Nah, sekarang kita start dari rumah jam setengah 6 lewat 6 menit karena nanti berangkatnya startnya dari jam setengah 7. Udah gitu juga kita belum registrasi, jadi malam kita udah tanya sama panitia bisa registrasi langsung di tempat. Untuk jarak tempuhnya itu 120 kilo. Jadi tujuannya itu ke daerah Bogor, tepatnya di Katulampa. Nah, sebenarnya kita sebelumnya tuh udah pernah ke sana, tapi biasa acara hanya 4 orang kalau nggak salah. Saya, Om Rahmat, Om Orek, sama Om Reja. Nah, sekarang beda. Kita bakalan ikut event, terus gue bareng rame-rame ke Katulampa. Jadi nanti ikutin terus videonya, vibe-nya bagaimana, keseruannya bagaimana, apakah event yang diselenggarai sama pihak Rodaling untuk long ride-nya dia kebut-kebutan kah, atau masih fun bike dengan speed ramah. Jadi nanti kita lihat. Nah, sekarang kita OTW gas menuju Rodaling Pesanggerahan. Nah, kita baru mau sampai di Rodaling Pesanggerahan. Oh, masih sepi. Oh, lihat, belum ada pesertanya. Baru kita doang. Rajin banget, anjir. Sekarang kita baru mau prepare karena panitianya juga baru datang di jam 6 kurang 10 menit karena kemungkinan nanti briefing di jam 6 lewat 15 menit, terus real startnya dari jam setengah 7. Nah, pesertanya pun baru ada 1-2 sama saya. Dari nunggu-nunggu, kita coba masuk ke dalam Rodaling Pesanggerahan. Di dalam tuh ada apaan aja sih, ya kan? Jadi tahunya nih tanggal 25 di minggu depan. Ini bukan funback kawan, ini loop Bintaro 2 loopan. Jadi iya khusus spot. Aduh. Jadi sorry nih Om Agi, Bos Sigit sama Om Adi. Kayaknya nggak bisa ikut kita. Soalnya apa ya? Ini mainnya kenceng, bukan fun. Jadi ntar kita tunggu event yang fun aja. Jadi ini udah gitu hadiahnya eksklusif nih buat yang mau ikut. 2 putaran loop Bintaro. Itu daerahnya di Kebayoran. Car Free Day lah patokannya. Mantep banget ya. Salah info kita.
pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari Minggu ya teman-teman ya. Jadi terima kasih udah diluangkan waktunya. Jadi kita hari ini nih mau long ride. Jaraknya kurang lebih kalau untuk PP 100 kiloan lah, Om. Ya jadi nanti untuk rutenya dijelaskan sama Tika, tapi garis besarnya perjalanan jauh. Terus nanti juga kalau udah memasukin daerah Parung pasti agak nanjak. Terus nanti untuk limit speednya nanti kisaran 20 sampai 30 ya. Jadi saya harap stamina-nya benar-benar dijaga ya Om di jalan. Terus untuk apa namanya peralatan kayak misalnya ban dalam, bengkelan itu saya harap sih udah tersedia gitu. Jadi nanti kalau ada kendala di jalan nanti kita bisa bantu. Oke, dari saya cukup sih. Dari Dika untuk rutenya silahkan dijelaskan. Rute kita bakal lewatin Pondok Indah ya. Kalau dari sini kita ambil arah Jalan Panjang, Mata Hijau, lanjut ke Pondok Indah, dari Pondok Indah ke Lebak Bulus. Lebak Bulus arah Parung, sepanjang Jalan Parung nanti kita keluar di jalan tol. Oke, dari sana nanti kita paling 2 km lagi udah nyampe. Kayu manis. Kayu manis ya? Ya. Bisa juga lupa. Kayu manis. Oh, kayu manis ya? Ya. Itu aja sih paling. Nggak tambah lagi. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita yang mau kencing silakan kencing dulu ya nanti ya sebelum berangkat. Jadi kita sebelum berangkat kita berdoa untuk kami masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Jadi kita tadi udah kelar briefing untuk rutenya. Nanti kita bakalan lewat Pondok Indah, Lebak Bulus, terus Parung. Biasa lewat tol bersejarah di bawah tol Kayu Manis menuju langsung Katulampa. Untuk pesertanya sendiri ada 7. Jadi kita persiapan, kita gas. Di jam 6 lewat 38 menit. Jadi untuk speednya tadi range-nya udah dibilangin lari di 20 maksimal di 30 gitu. Jadi moga-moga pada kuat, semangat terus ya, dan terhindar dari problem atau trouble di jalan. Ini sih top, pakai fiksi, keren banget. Mau ke Bogor pakai fiksi, ya nanjak pakai fiksi, aduh keren banget dah. Yo. Kita baru sampai pengampuan. Jakarta Barat. Mana Om? Bogor Om. Bogor nih. Iya, ikut apa? Langsung ini. Oh, ini kita bareng ini. Jadi dari Rodaling. Oh, udah di sini. Iya, Senggerahan. Ya. Kita mau ke Katulampa. Enak. Mana? Jadi ikut. Baru rencananya mau ke Parung. Nah, pas sejalan. Tuh. Bogornya kemana? Katulampa. Kemana dah? Jadi kita nggak lewat dermaga. Kita lewat kalau di dermaga kan kita ambil kanan tuh sebelum pintu tol Kayu Manis. Ya. Kita lurus arah mau ke Tugu Kujang. Oh, ke Tugu Kujang. Ya, tapi pas di lampu merah KS Tubun kita ambil kiri arah ke Sumarekon Bogor. Oke.
No, rombongannya no. Ini dari mana Om? Dari rumah sih. Oh Cengkareng. Sendirian aja? Iya. Belum ada lawannya ini. Ih, gak ngeri Belum banget. ada temennya di rumah. Enggak, sama kita juga nggak ada temennya. Paling kalau mau coba, kita aja baru nyoba 2 kali ikut rodaling beneran. Kali. Kalau tadinya tuh temen sendiri. Tinggal di mana? Sini Srengseng. Oh, di sana. Namanya siapa Om? Ilham. Ilham. Siapa nama? Mail. Mayan. Nih ntar kita masukin channel YouTube nggak apa-apa nih Om? Jadi. Jadi kita ketemu peserta dadakan Om Ilham namanya dari Cengkareng. Jadi nih nggak disangka-sangka pas di jalan tiba-tiba ngikut bilang mau long ride ke Katulampa 120 kilo langsung ikut. Keren banget. Jadi peserta dadakan. Yang penting mau goes. Terus semangatnya ada. Di kilometer 10 sekarang baru sampai di Gandaria City, tepatnya di jam 7 karena kita larinya wir range 20 sampai 30. Jadi sebenarnya sih masuk kategori aerobik, jadi masih oke. Masih fun. Jadi kalau buat kalian yang masih larinya segitu bisa ikut ini. Udah gitu nggak terlalu ngebut-ngebut banget. Rekomendasi lah. Apalagi di hari Minggu, jadi kendaraan tuh belum terlalu rame di pagi hari. Paling nanti pas arah baliknya. Jadi di depan forerunnernya tuh dari pihak Rodaling. Karena di awal tadi kita udah coba briefing, speednya itu 25 sampai 30. Jadi yang ngatur ritmenya dari forerunnernya. Karena buat menjaga konsisten sesuai sama brosur, jadi udah ada yang antisipasi ini speed, kecepatan di depan. Kalau enggak, kadang ada yang cepet, ada yang speednya lama. Jadi tetap dijaga ritmenya sesuai brosur sama forerunner yang di depan. Dari depan tuh namanya forerunner. Kalau kita namanya keder.
video-video sebelumnya pada saat kita solo ride ke arah Bogor. Jadi kalau untuk rutenya sendiri, kita bakalan ketemu tanjakan itu setelah Parung. Kalau sekarang masih datar-datar aja, oke lah, masih aman lah. Jadi nanti setelah Parung itu baru bakalan ketemu tanjakan. Terus yang landai itu di bawah tol Kayu Manis, yang paling asik. Karena kalau kita udah di bawah tol Kayu Manis, itu udah mau sampai rumah. Padahal jaraknya masih 49 kilo. Nah, di Katulampa yang tanjakannya rada tinggi itu pas nanti flyover di jalan Kiai Haji Ahmad Syah itu sampai 9%. Jadi ntar kita lihat pada kuat gak. Kita juga udah lama soalnya nggak goes nanjak-nanjak. Jadi ini kesempatan kita buat nyoba tanjakan lagi. Jadi kita gas karena baru sampai di Ciputat. Lewat atas. Nah, ini fiksi ini. Tantangan ya. Ayo, mangat. Fiksi. Iya. Oh. Kita temenin si Om nih yang pakai fiksi perjuangannya. Jadi bedaan tuh yang penting kemauan, niat, ada sepedanya, jadi terus. Iya, kaleng-kaleng sih. Tapi kalau kayak gini nih, udah besok Rodaling kudu minjemin sepeda yang enak nih, biar bisa beli dia. Beda single gear, Makanya fiksi pakai drop bar. kali-kali dikasih pinjam, barangkali ntar beli sepeda. Wah, enakan yang ini nih. Ya, nanti kita suruh coba pakai Helios. Ya, Oke. wah. Single gear. Sekarang kita race pertama di Pasar Ciputat, flyover Pasar Ciputat. Karena kita nungguin Om Ilham. Om Ilhamnya airnya habis karena dia udah bawa 1 botol doang, terus dia dari tadi karena ketemu di jalan airnya bener-bener habis. Ini tempat race pertama, dan buat kalian yang mau coba ikut long ride, pokoknya speednya 20 sampai 30 maksimal. Udah gitu juga ada race-nya, jadi nggak langsung bablas sampai finish. Jadi masih rekomendasi buat kalian. Jadi ntar kita ikutin terus, terutama ntar nih kita bakal wawancara nih sama dari Selon Community, karena dia perwakilan dari Selon tuh pakai pinggir, pakai crank 50. Ini matanya mata berapa ya? Mata 12 kok, mata 13 kok. Bawaannya keren. Jadi ntar pokoknya kalau dia sampai di Katulampa kita wawancara. Nih, lu lihat tuh Selon, anjay, berkibar. Mantap. Nah nih, Selon Goes Community, Goes. Jakarta Barat. Perwakilan Selon Back, keren banget, fiksi. Aduh, ini mekanik kudu ngikut ini sih. Kapan-kapan dia kudu ngambil cuti nih kalau ngambil ada event long ride lagi dari Rodaling. Keren banget.
lihat. Jangan lihat sepedanya, yang penting kemauannya kuat. Jadi tadi ada perwakilan juga dari Celon, namanya lupa, tapi si Om dia taunya bawa teman. Nah temannya tuh kuat sebenarnya buat endurance, tapi nggak bisa kenceng. Jadi dia mutusin 2 orang tuh nggak ngikut karena stop, nggak lanjut dikarenakan nggak enak sama temennya yang diajak. Nah Om Ilham tuh udah ada di belakang, masih terus berjuang. Tapi yang kita salut yang pakai fiksi Bogor, Satu Lampa. Nah ini kita baru sampai di Pasar Parung. Jadi ini race kedua kali. Jadi pokoknya speednya speed damai. Udah gitu banyak race-nya. Karena kurang lebih dari Pasar Parung menuju ke Katulampa itu 30 kilo kurang lebih. Tapi yang pasti ntar, tapi paling enak baliknya turunan aja udah. Pulangnya enak turunan, ini masalahnya kita kesiangan. Iya. Berarti tadi start jam 4:30. Turunan gitu. sampai sini ntar Bojong. Pokoknya udah turunan aja udah. Kalinya belum buka, jam belum buka. Pokoknya seru lagi Om Ilham beserta dadakan. Kita lagi mau lanjut lagi setelah race kedua. Pesertanya masih semangat, tinggal 6. Dari tadi 9 tahunnya dihitung, ada 9. 2 tuh mengundurkan diri karena yang satu nggak enak sama temennya. Dia endurance-nya kuat tapi nggak bisa cepet, jadi dia mutusin 2 orang udahan. Jadi di depan tuh pintu tol Kayu Manis 1. Kita nyampe di jam 9:12. Jadi bener-bener speed damai, santai. Udah gitu ada satu info menarik, program dari Rodalink. Jadi tadi kita dapat info dari Mas Said. Jadi dari pihak Rodalink tuh ada penyewaan sepeda. Jadi semua tipe sepeda, mau dari MTB, mau dari road bike yang seri bawah sampai seri atas, itu ada bisa. Jadi kalau penyewaannya 24 jam. Budgetnya 250.000 24 jam, tapi kalau member itu 200.000. Nah jadi buat kalian yang mau nyobain road bike seri atas bisa, membernya pun gratis, jadi rekomendasi banget. Nah ini di bawah tol Kayu Manis, asik. Depan kamera cuk. Di depan kamera masih berasa kuat. Udah lewat kamera, istirahat dulu. Nah ini Om Ilham lagi istirahat dulu dia. Jadi dari pintu tol Kayu Manis 1 sampai menuju lampu merah KS Tubun itu jalanannya landai di 3 sampai 4%. Variasi sih sebenarnya, jadi lumayan. Ntar yang benar-benar momen nanjaknya nanti pas di jalan Kiai Haji Ahmad Syah. Nah itu udah mulai tuh sesi-sesi nanjak. Jadi kalau heart rate-nya jebol, lebih baik mengenali diri sendiri buat race. Jangan
dipaksain karena menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Masih semangat Yo Ilham. Memang kalau di sini gradiennya tipis-tipis aja, tipis-tipis landai. Mantap. Iya no, Muhammad juga udah lewat. Kita udah jalan aja, kirain masih di depan. Iya. Oh Muhammad tuh. Jadi kita sekarang race lagi. Karena di bawah tol Kayu Manis beneran itu gradiennya 3-4 variasi landai. Jadi asik. Jadi kita penting kebersamaannya. Semangat dulu. Semangat banget. Mantap banget. Masih ram. Udah istirahat lagi. Ngap kayaknya. Nanti kita gas, ntar kita tungguin depan aja. Kita baru mau sampai lampu merah guys. Ntar lagi sampai. Di kilometer 55. Wah, udah gitu alhamdulillah cuacanya ya di Bogor bersahabat, rada teduh, jadi asik. Dan alhamdulillah lalu lintasnya rame lancar, nggak terlalu macet. Asik jadinya. Bentar lah. Ya. Ayo. Oh, fiksi. Ayo semangat. Terjal ini. Terjal. Ntar ada yang lebih terjal lagi. Di sini udah mulai banyak tanjakan nih Om. Oh yang sampai depan kita wawancara. Ada semangat. Ya, jadi landainya tuh setelah habis lampu merah KS Tubun memasuki Jalan Kiai Haji Ahmad Syam. Nah, ini udah mulai momen tanjakan. Maksimal gradien di sini nanti di depan itu 9%. Nyampe lah 9%. Jadi ntar kita lihat ada yang kram atau kalau nuntun udah pasti fiksi. Tapi tetap semangatnya kita akuin, pakai fiksi ke Katulampa ya kan, mantep, keren. Ini di depan itu tanjakan dengan gradien tertinggi menuju Bendungan Katulampa di Jalan Kiai Haji Ahmad Syam. Nih.
lumayan panjang dan gradiennya paling tinggi. Nanti ntar ada di depan sampai 9%. Semangat, semangat. Pokoknya ini jembatan tertinggi, maksimal gradien 9. Ntar kita tunggu di depan. Aman. Aman. Kita lagi nyampe. Dikit lagi, paling 5 kiloan. Ya, 5 kiloan. Kata-kata hari ini, Om. Semangat, tetap semangat. Semangat, tetap semangat. Gitu sih. Keren semangatnya. Nuntun nggak apa-apa. Yang penting maju terus sampai finish. Halo. Halo. Halo, Bang. Sayang, gue sayang. Ajak terus. Nah, nih kita bentar lagi mau sampai di perempatan Katulampa. Nah, di depan ini kita ketemu perempatan. Jadi nanti kita tinggal ambil kanan. Dari sini harusnya udah nggak ada tanjakan atau yang landai-landai lah. Udah enak. Nah, kita ambil kanan dari perempatan ini nih. Ntar kita tunggu yang lainnya dulu. Ini vibe atau atmosfer yang menuju ke Bendungan Katulampa. Jadi di bawah sini itu kali tuh. Jadi air ini dari Bendungan Katulampa. Udah gitu, alhamdulillah kalau di sini ada enak jadinya. Kita lanjut terus. Hari ntar kita nunggu di Bendungan Katulampanya aja. Airnya sih lagi deras banget tuh. Di jam setengah 11. Jadi kita lebih cepat sebenarnya ketimbang sama Om Rahmat, sama Om Orek, sama Om Reja. Karena waktu itu kita nyampe sini pas di jam 11 lewat, setengah 12-an kurang lah. Nah, sekarang kita baru setengah 11 di kilometer 64,4. Jadi lebih cepat. Terus juga orangnya yang tadinya pesertanya ya dari 9 terus nggak lanjut 2 dikarenakan nggak enak sama temennya, dia rada pelan, nggak bisa cepet karena speed dari Rodaling dia minimal 20, bakalan ditahan maksimal di 30 gitu. Terus tadi ketemu dadakan sama Om Ilham, belum kelihatan juga. Jadi ntar kita nunggu di tempat finish saja. Kelamaan kalau kita nungguin mereka orang. Itu urusan panitianya aja. Yang penting kita sampai tempat tujuan. Wih, Bendungan Katulampa lagi pasang berarti nih airnya. Kalau pertama kali kita kesini Katulampa itu di depan nih banyak yang mandi anak kecil pas lagi surut airnya. Kita udah sampai di Bendungan Katulampa. Nih tuh bendungannya. Anginnya kampung mah gak ada yang takut. Main di tengah bendungan. Tuh. Nih vibe Bendungan Katulampa. Mantap.
Oh, ada yang mancing. Oke, mantep lah. Ini sampai juga, luar biasa. Buat Rodaling kesan-kesannya kalau bisa bikin event yang lebih dari ini gitu, agar membuat semangat para quaster yang belum mengikuti acara ini. Motivasi saya untuk mengikuti acara Rodaling ini, Long to Red to Katulampa, intinya adalah untuk menjalin tali silaturahim dan juga saling mengenal yang tadinya tidak kenal kemudian jadi kenal, dan juga kita saling berbagi pengalaman seperti itu. Cukup sekian. Jadi ini Pak Ade pakai single gear. Ini dia pakai crank ukuran 50T. Sama belakangnya kalau nggak salah nih 12,13. Jadi keren banget semangatnya sampai Katulampa. Maksimal tadi gradien 9%. Jadi buat kalian nih salah satu buat motivasi. Terutama buat komunitas selon yang lain ya, member-membernya biar makin semangat. Ya gak? Single gear aja bisa. Masa kalah? Buat kalian yang mau ke Katulampa, buat tempat stay rest areanya, checkpoint di Soto Kuning Kang Ujang, terkenalnya susu jahenya. Karena di awal kita main daerah Bogor tuh Ujang, pasti yang dibilangin susu jahe Kang Ujang tuh enak, tapi emang seger bener. Nah nih. Terima kasih atas kunjungannya. Iya. Makasih. Teman-teman, selamat siang. Kita udah finish di Bendungan Katulampa Bogor. Ini wujudnya. Salah satu bendungan yang fenomenal di Indonesia, yang mengatur lajunya air yang sampai di Jakarta di sini. Oke, untuk yang hari ini ikut gue Rodaling, terima kasih semuanya. Dari 10 peserta, 6 yang finish. Oke, thank you. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang kita bakalan OTW Jakarta di jam 11.43 menit. Moga-moga sampai tempat masing-masing selamat sampai tujuan, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada problem apa-apa. Sama seperti tadi berangkatnya lancar aja ya. Jadi kita gas. Katulampa. Asik sih. Kita udah ada di flyover di Jalan Kiai Haji Ahmad Syah, OTW ke lampu merah KS Tubun. Turunan pada gesit-gesit banget.
setengah satu kurang 6 menit. Oke, paling kesimpulan gue long ride bareng Rodaling ke Katulampa itu satu, seru. Terus yang tadinya pesertanya ada 10 orang, jadi yang sampai finish tuh 5 orang. Jadi buat kalian yang mau coba ikut long ride bareng Rodaling di cabang Pesenggerahan, itu speednya 24 sampai 30. Jadi kalau buat kalian yang merasa speednya segitu, itu bisa ikut gabung. Udah gitu konsumsi free, ditanggung sama pihak Rodaling. Terus buat Pak Jadi dari Selon Goes itu mantap karena dia pakai single gear Dixie sampai ke Katulampa. Terus sama satu lagi, kita respect sama Om Ilham yang tadinya dia rencananya mau gue sampai Parung, sekarang ketemu di jalan di perempatan Srengseng. Terus kita ajak mau gue ke Katulampa, dia mau ikut, tapi udah ada perjanjian di awal kalau emang dia nggak sanggup dia langsung putar balik. Nah dia tuh semen sampai tadi lampu merah yang arah mau ke dermaga. Jadi sekali lagi respect, seenggaknya dia dapat bonus. Yang nanya Parung udah sampai Bogor. Thank you yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu salah satu bentuk support kalian ke channel ini. See you next time di next videonya. Bye. Padahal jaraknya dari sini masih kurang lebih 49 kilo. Mantap. Sagas. Next ke event loop di Bintaro.